Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya, channel saya tentang berbagi kisah dan pengalaman selama di atas kapal. Jadi di sini intinya saya ingin berbagi pengalaman ataupun tips-tips dalam bekerja di atas kapal. Ini khususnya buat pemula atau orang yang ingin kerja di laut, yang mana di atas kapal itu memiliki prosedur dan sistem peraturan yang harus kita ikuti. Begitu pula untuk masyarakat umum ya. Apalagi di Indonesia ini, di sini kurang lebih 3/4-nya adalah pekerja pelaut. Baik itu yang wanita ataupun yang pria, dan mungkin yang kebanyakan adalah prianya ya, yang paling banyak. Oke, di sini saya ingin membahas tentang keselamatan atau penyelamatan diri di saat kita abandon ship, atau kita penyelamatan diri saat kapal tenggelam atau kita mau meninggalkan kapal. Ya, baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan life jacket yang benar. Oke, di sini saya ingin bercerita menjelaskan lagi bagaimana sih penggunaan life jacket yang benar itu, dan bagaimana yang harus kita lakukan di saat kita abandon ship itu. Oke, yang pertama kita lihat dulu tempat-tempat di mana di setiap kapal itu akan ada ya kotak-kotak namanya life jacket atau jaket pelampung, jaket penyelamat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini adalah life jacketnya berupa tali ya, wire. Nah, di sini wire. Saya suka dengan ini karena apa? Ini lebih kuat. Kalau saya yang menentukan kekuatannya untuk menentukan tightennya. Dan kebanyakan untuk yang saat ini adalah yang model klik atau yang belt yang sudah ada pinnya, yang tinggal tancap aja ya. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan lagi cara penggunaannya. Pastikan ini yang pendek, oke. Yang pendek adalah di belakang, di leher ya. Pastikan dulu lampunya. Kalau kita udah emergency mungkin nggak mikir tentang lampu ya. Baik, yang penting adalah lever atau spritannya, fluidnya. Masukkan ini di leher yang model tali seperti ini, dilitkan di belakang tubuh kita, pinggang kita, sekuat-kuatnya, kalau bisa kuat ya. Kenapa? Gunanya kekuatan untuk tightening ini adalah di saat kita nanti berada di atas air, ini untuk sementara simpulnya agak saya bikin yang hidup ya. Tapi kalau untuk kejadian abandon ship, saya sarankan matiin aja deh, kuatin aja. Kenapa? Nanti gunanya kalau ditarik sama tim penyelamat, ini nggak terlepas. Kalau bisa seperti ini, oke, nggak goyang, oke, kuat. Oke. Nah, sekarang kita udah gunain. Gimana sih cara penggunaannya? Oke, di sini, oke, ada lampunya, senternya ini saya nyalain. Kalau memang ada senternya di saat berada di atas air. Jadi ada bermacam-macam ya. Ada yang otomatis nyala sendiri, dan ada yang ada tombolnya, kita nyalain. Oke, seperti ini, nyala. Ini gunanya adalah mengetahui keberadaan kita saat berada di air laut, karena kalau malam hari itu gelap sekali. Oke, terus yang kedua, lever. Lever ini penting. Oke, kalau ada tim penyelamat, kita tiup aja ini, nggak usah teriak nanti air laut masuk. Oke, saat ini kita udah terpasang. Perhatikan lifeboat di tempat-tempat kita titik poin ya, tempat titik temu kumpul. Lifeboat itu mempunyai kapasitas jumlah penumpang. Nah, jika penumpang itu udah melebihi kapasitas, saya anjurkan carilah lifeboat yang lain untuk kapal umum ya, kapal yang seperti kalau di Indonesia ini kan banyak kan kapal-kapal penyeberangan, kapal pelni, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi secara tidak langsung kita itu bergantung pada pelayaran
Jadi jangan anggap aja untuk bekerja di kapal, tapi untuk masyarakat umum juga ini penting. Oke, di saat kita udah telah memakai seperti ini, cari tempat labot yang ada. Nah, kalau sudah penuh semua, saya sarankan ke life wrap. Life wrap seperti apa? Dia berupa kapsul putih. Nah, buka itu pinnya. Kalau memang nggak bisa buka itu, mau tidak mau silakan lompat ke air laut. Tapi sebelum lompat ke air laut, perhatikan dulu batasan aman dari dasar laut. Artinya aman apa? Tidak ada batang kayu, tidak ada drum atau yang lain sebagainya. Karena kalau kapal itu semua sudah mau tenggelam, udah pasti itu barang-barang yang terapung dia naik semua. Oke, pastiin nggak ada semua. Oke, saya contohin. Nah, silakan Anda berdiri di pojok atau di sudut tempat Anda mau melompat. Pastikan dulu semua aman. Kemudian seperti ini ya. Oke, satu tutup kemaluan, satu tutup hidung dan mulut. Lalu kaki dirapetin. Silakan Anda melompat. Melompatnya seperti apa? Jangan lompat gaya bebas, lompatnya gaya jarum. Jadi Anda saat melompat, nanti saat Anda mengapung, saya sarankan Anda tetap pada posisi gaya punggung. Jadi seperti ini ya. Jadi apa? Tidak aja, jangan keluarkan tenaga, karena kita di air laut itu akan menguras tenaga. Oke? Dan jangan minum air laut sedikit pun, karena akan dehidrasi. Sebisa mungkin untuk menahan mulut kita untuk tidak kemasukan air laut ya. Oke? Dalam hitungan beberapa menit atau detik kita setelah ada di atas permukaan air, kita harus menjauh sejauh mungkin, menghindari tempat tenggelamnya kapal. Karena apa? Gravitasi atau daya isap kapal itu pasti akan ada, atau benda-benda yang akan mengapung yang keluar dari kapal itu akan muncul, dan itu akan membentur diri kita. Sebaiknya kita menjauhkan diri, berenang, menjauh dari tempat tenggelam. Oke, berenang. Kalau kita nggak bisa berenang, minta tolong sama kawan-kawan. Nah, gunanya kenapa disuruh ikat lebih kuat? Ini untuk ditarik. Jadi teman kita narik, kita akan ditarik. Oke, tarik seperti ini sambil berenang, menjauh dari kapal. Nah, dalam hitungan beberapa menit, nanti life wrap yang tidak bisa kita lepaskan, dia akan melepas dengan sendirinya. Jadi akan mengapung ke atas. Nanti saya akan berikan contoh gambar life raft dan juga gambar kapasitas penumpang di lifeboatnya tergantung. Oke, semoga informasi ini bermanfaat buat semua masyarakat Indonesia, tentunya yang suka naik kapal untuk penyeberangan ataupun pergi ke suatu pulau ataupun daerah-daerah. Saya anjurkan tetap berjaga-jaga, waspada, dan ingat selalu bahwa ilmu itu sangat penting ya. Jadi dengan kita latihan seperti ini sebelum naik ke kapal ini, sertifikat yang kita ambil ini untuk seorang pelaut ini mahal loh harganya. Okay. Harga sertifikatnya saat ini 1.850.000 itu satu sertifikat. Itu belum dihitung dengan uang kita makan dan kita bolak-balik ke tempat kampus atau tempat balai diklat. Okay. Itu sangat bermanfaat buat Anda jika Anda mengikuti atau selalu ingin tahu tentang keselamatan diri dalam berlayar. Oke, karena Indonesia ini sangat luasnya adalah lautan pada daratan, dimana setiap pulau akan dijangkau dengan kapal. Oke, saya rasa segitu saja. Tetap ikutin channel saya yang yang ada di bawah, bisa di kolom komentar, masukkan komentar Anda, berikan saran dan kritik, dan juga berikan subscribe untuk mengikuti channel-channel saya yang berikutnya. Dan saya di sini adalah akan selalu berbagi dan ingin terus berbagi selama di atas kapal. Karena ilmu saya nggak bawa mati, sebaiknya ilmu ada saya bagi-bagikan kepada masyarakat yang belum memahami. Biasanya di kapal itu orang kalau ada pengarahan tentang safety pada cuek, tapi di saat kapal itu kejadian beneran baru bingung caranya gimana, nggak tahu ya kan. Akhirnya banyak nggak pakai life jacket, akhirnya tenggelam. Life jacket ini penting, paling nggak hitungan dalam waktu kurang lebih 8 jam atau 12 jam kita safety, kita selamat.
Oke, gitu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.